Kemudian TMT ini adalah kalau misalkan teman-teman bertanya TMT-nya itu berapa, ini adalah kalau misalkan telah difilter di sini. Baiklah sobat semuanya, kabar gembira bagi Bapak Ibu guru calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 bahwa saat ini teman-teman sudah bisa melihat undangan PPG dalam jabatan 2023 yang ada pada akun SIM PKB kita. Pada video ini saya akan memberikan contoh tampilan undangan PPG di SIM PKB. Ini adalah kita ambilkan yaitu dari P3K ya teman-teman. Nanti akan sama undangan untuk teman-teman guru ASN P3K, PNS, GTY dan juga guru honorer. Ya, di sini sebagai contoh yaitu untuk undangan PPG bagi teman-teman yang masuk dalam kategori peserta sasaran kategori B ya. Artinya teman-teman nanti harus mengikuti seleksi administrasi untuk ikut seleksi akademik PPG 2023. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pertama-tama untuk melihat undangan silakan teman-teman di sini bisa mengetikkan yaitu kata kunci di Google ya, yaitu SIM PKB login. Berikutnya teman-teman silakan masuk saja di sini login ke akun SIM PKB. Kemudian teman-teman setelah login, maka di sini kita contohkan ini adalah untuk P3K ya teman. Inilah contoh untuk P3K. Jadi kita mengetahui jenis kepegawaian kita apa. Ini adalah ketika di bagian admin personal. Inilah jenis kepegawaian, ini adalah P3K. Kalau misalkan teman-teman sebagai guru honorer, maka di sini sebagai guru honorer. Kalau misalkan PNS ya di sini PNS. Kalau misalkan di sekolah swasta di sini nanti akan menjadi GTY ya. Kemudian untuk melihat undangan PPG di SIM PKB, ini memang benar kita sudah login ke akun SIM PKB. Maka untuk menuju ke SIM PKB yang PPG, teman-teman silahkan klik di sini, ada tombol ya program lain. Ini ada tombol kotak-kotak warna warna putih, jumlahnya 9 ya. Nah teman-teman silahkan klik di sini, yaitu klik di sini program lain. Kemudian untuk melihat undangan ini adalah teman-teman silahkan klik saja pada bagian ini, yaitu PPG dalam jabatan. Maka setelah kita klik PPG dalam jabatan, kita akan diarahkan menuju ke laman PPG. Dan ini adalah contoh tampilan undangan PPG dalam jabatan dari teman-teman P3K guru ya teman-teman yang sudah mendapatkan SK. Jadi di sini tampilannya persyaratan pendaftaran peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat PPG dalam jabatan. Silahkan lengkapi dan ajukan data profil Anda. Nah ini adalah sesuai dengan surat edaran kemarin yang terbaru ya. Ini kita mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Tahap ini adalah kita saat ini masuk dalam tahap seleksi administrasi ya, dan di sini kita masuk dalam kategori yaitu peserta PPG dalam jabatan yaitu yang tahap 2 teman-teman. Karena tahap 1 kemarin sudah sedang berlangsung melalui verval kemarin kan. Ada verval kategori 1, 2, 3, 4, 5. Nah berikutnya ketika di sini kita lihat untuk tampilannya ini adalah kita bisa melihat juga untuk selengkapnya dapat kita lihat ya. Ini adalah surat edarannya di sini, tautannya bisa diunduh. Kemudian nah di sini kita itu nanti bisa lanjut atau tidaknya itu adalah teman-teman di sini. Perhatikan di bagian lengkapi profil. Kalau misalkan dilengkapi profil ini warnanya warna terang seperti ini, bisa diklik, artinya kita bisa lanjut ya. Dan ini kita bisa klik ini warnanya terang seperti ini. Ini adalah indikasinya dari semua status pemenuhan prasyarat ini semua harus terpenuhi ya teman-teman. Artinya dari seluruh persyaratan seleksi akademik ini adalah dari data guru dapodik kita, hasil pemutakhiran data kemarin itu kita sudah checklist warna hijau. Inilah contoh untuk teman-teman P3K guru. Jadi status NIK ini adalah sudah valid ya. Ini sudah valid Pusdatin dan juga NUPTK kita udah punya dan juga udah checklist warna hijau. Kemudian kualifikasi S1 atau D4 saya sudah punya ijazah S1. Kemudian usia ini adalah kurang dari atau sama dengan 58 tahun. Nah, usia saya kebetulan belum sampai 58. Makanya di sini checklist status pemenuhan prasyaratnya. Kemudian status sertifikasi, ini kita belum sertifikasi, ini kita checklist. Nah, kemudian untuk tampilan ke bawahnya kira-kira seperti apa nih? Dan berikutnya kita sepil di bagian bawahnya, yaitu di sini tadi kita sampai di usia ya. Usia inilah maksimal 58 tahun.
Maka di sini sesuai dengan tanggal lahir ini saya memenuhi syarat. Kemudian untuk status sertifikat ini kita belum sertifikasi, makanya di sini kita bisa klik checklist di sini kan. Kemudian TMT ini adalah kalau misalkan teman-teman bertanya TMT-nya itu berapa. Ini adalah kalau misalkan kita di filter di sini, ini sepertinya itu TMT maksimal minimal ini adalah 1 Januari 2020 ya. Apakah nanti kalau misalkan TMT kita misalkan 2 Januari 2020 atau Desember 2020, silakan teman-teman cek dan silakan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Nah, sepertinya yang TMT di bawah inilah yang nanti akan terundang. Artinya di sini checklist kan. Nah, dikarenakan TMT saya ini 13 Juli 2009, maka di sini kita otomatis terundang. Jenis jalur pendidikan formal ini kita di SDN. Kemudian jenis PTK ini saya sebagai guru kelas, ini checklist. Berikutnya di sini adalah merupakan hasil dari pemutakhiran data. Hasil pemutakhiran data kemarin untuk calon peserta PPG ya. Ini sumber datanya Dapodik per tanggal 15 Mei 2023, tanggal ini terus kemudian jam sekian dengan SIM PKB-ID ini. Nah, apabila semua persyaratan pendaftaran Anda ini sudah terpenuhi artinya di sini sudah checklist warna hijau semuanya. Maka silahkan lengkapi profil Anda untuk melanjutkan pendaftaran dengan cara klik pada tombol lengkapi profil. Nah, langkah berikutnya di sini nanti untuk teman-teman yang melakukan pendaftaran ini silahkan saja klik di bagian lengkapi profil ya. Setelah itu nanti kita akan mengupload berkas. Di antaranya untuk berkas yang kita upload itu adalah seperti ini, yaitu pindahan SK pengangkatan pertama. Kemudian di sini kita juga upload SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir ya, disesuaikan dengan jenis kepegawaiannya. Namun terkait tentang persyaratan ini adalah kita itu nanti harus disesuaikan ya. Disesuaikan kalau misalkan di sini kita cut off Dapodiknya itu TMT kita 1 Juli 2004 berarti nanti SK pengangkatan pertama kita ini juga harus sesuai dengan tertanggal di sini ya. Kemudian SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir ini disesuaikan dengan yaitu status kepegawaian kita. Kalau misalkan kita itu adalah di sini, kalau misalkan ini kan yang diminta asli ya teman, asli bagi guru PNS, kemudian atau SK pengangkatan terakhir ini bagi guru non PNS. Ini adalah ketentuannya seperti ini. Kemudian kita upload SK pembagian tugas mengajar sebagai guru. Dan untuk peserta verbal sasaran kedua atau sasaran kategori B ini adalah kita wajib ikut seleksi administrasi. Berikutnya di sini tentunya yang nanti kita upload itu adalah disesuaikan dengan kategori kita ya. Yaitu untuk kategori B ini adalah di sini hasil pindah scan ijazah S1 atau D4. Nah, ini. Kemudian ini bagi yang punya S1 dari luar negeri maka dilampirkan penyetaraan dari Ditjen Dikti ya. Kemudian SK pengangkatan pertama sebagai guru. Kemudian hasil pindah scan yaitu dokumen status kepegawaian ini kenaikan pangkat ya. Yaitu untuk yang PNS SK kenaikan pangkat terakhir. Kemudian berikutnya di sini untuk P3K ini adalah SK yang masih berlaku ya. SK yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Nah, misalkan untuk teman-teman yang P3K guru lulusan 2021 tentunya kan sudah punya kan untuk SK yang sampai saat ini, SK terbaru ya. Nah, ini berikutnya SK pengangkatan 2 tahun terakhir untuk guru non ASN di sekolah negeri. Ini sama halnya dengan teman-teman guru non ASN di sekolah swasta ya. Kemudian SK pembagian tugas, kemudian hasil pindah scan fakta integritas. Nah, berikutnya terkait langkah selanjutnya bagaimana tutorial lengkapnya silahkan simak video selanjutnya ya.